Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam, Mas saya. Eh, Mas Wahyu percaya nggak tentang mitos kalau kita ketemu ular kita akan apes atau sial, Mas Wahyu? Dulu ketika saya masih SMP itu saya sering diajak saudara saya nyetrum ikan, Mas Wahyu. Iya. Nah, ketika suatu hari kita mau nyetrum, saat mau nyemplung ke sungai itu kita ketemu ular, Mas Wahyu. Nah, kemudian saudara saya bilang, waduh, apa sih ini, bilang gitu. Dan gak sampai setengah jam kalau nggak salah itu, Mas Wahyu. Nah, setrum yang kita pakai itu tiba-tiba mati, Mas Wahyu. Gak bisa dipakai, kita sudah udah ini tetap gak bisa dipakai. Apa itu ada hubungannya dengan kita ketemu ular itu tadi, Mas Wahyu? Iya, memang ya bagian daripada cerita ya, Mas ya. Iya. Cerita para mbah-mbah kita dulu ya. Katanya kalau kita ketemu ular, bahkan itu sampai sekarang itu masih banyak yang percaya ya bahwa kalau kita ketemu ular di jalan itu katanya kita mau nemu sial atau kita mau apes ya, itu masih banyak yang mempercayai. Jadi lepas dari itu mitos, cerita atau sebuah kepercayaan, Mas Wahyu mencoba untuk menguraikan agar dulur-dulur juga paham ya, dulur-dulur juga paham sehingga kita bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi sebetulnya bukan tentang ularnya Mas Yahya yang bikin apes, seperti kejadian waktu Mas Yahya nyetrum ikan ya, nyetrum ikan di sungai, terus ketemu ular, terus akhirnya setrumnya jadi rusak. Itu sebetulnya bukan karena ularnya. Jadi ya ular ini kan hewan yang bisa saja kita temui ya di mana-mana ya Mas. Kalau memang tidak ada ular di area yang kita lewati atau kita sedang aktivitas juga, saya rasa tidak akan lewat atau tidak akan ketemu kita dengan ular tersebut. Kita coba berpikir menggunakan logika kita yang sewajarnya dulu lah ya. Nah, jadi kebetulan ular itu pas lewat, jadi Mas Yahya juga pas lewat, akhirnya ketemulah dengan ular tersebut. Nah, akan tetapi apa yang membuat sebuah kesialan atau apes itu terjadi kepada kita? Nah, sebetulnya hanya karena mindset, ya, karena sugesti, karena kita terlalu percaya dan tanpa kita sadari kita meyakini itu, Mas Yahya. Jadi sebetulnya bukan ularnya yang pembawa sial, bukan. Bisa jadi kita ketemu ayam, mungkin juga bisa kita pas kebetulan sial juga, tapi bukan karena ayamnya. Jadi sebetulnya banyak Mas Yahya, termasuk kucing juga ya, bahkan di jalan sering orang sampai ada kecelakaan dan lain sebagainya yang katanya ada kucing nyebrang dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya bukan hewannya yang mempunyai kekuatan sehingga membuat kita menjadi sial atau apes, itu bukan Mas Yahya, tetapi ada di pola pikir kita sendiri, itu tanpa kita sadari. Jadi ada di pola pikir kita sendiri karena kita percaya, kita meyakini itu tanpa kita sadari, sehingga terjadilah apes itu Mas Yahya. Nah, apes itu bisa dibarengi juga karena memang misalkan ini kasusnya waktu Mas Yahya nyetrum ya, mungkin memang alat setrumnya itu memang kebetulan pas ada yang tidak benar atau ada yang kurang, istilahnya memang ada yang konslet lah istilahnya begitu ya Mas Yahya. Jadi bukan karena ularnya. Kalau menurut Mas Wahyu ya, sejauh itu memang ular yang fakta, yang real, yang memang benar-benar ular, bukan ular yang karena sebuah metamorfosa, karena yang dianggap mungkin ular jadi-jadian dan lain sebagainya ya, sebuah bayangan, bukan. Tapi ketika kita memang bertemu dengan hewan ular ini yang memang real, yang memang fakta, ya kita
percaya ya kita jadi ingat, waduh kalau ketemu ular apa sih, akhirnya terjadi beneran. Ya. Jadi itu sebetulnya timbul karena tingkat keyakinan kita. Nah, jadi kalau menurut Mas Wahyu itu Mas Yahya, kan banyak Mas Yahya, termasuk orang yang di jalan ketemu kucing nyebrang, akhirnya dihindari. Sebetulnya bukan karena kucingnya, Mas Yahya. Maksudnya bukan kucingnya ini membawa sial, bukan. Tetapi ya karena kita sendiri, kita kaget, mungkin kita nggak fokus, atau kalau enggak, kita yang ngebotke menghindari kucing itu. Jatuhnya kita yang sial. Jadi sebetulnya kalau di jalan, kalau memang kita enggak memungkinkan untuk ngerem misalkan, atau kita menghindari, ya jangan dihindari. Ya sudah, ditabrak saja, daripada kita menghindari nanti malah justru membahayakan kita. Ya. Membahayakan kita juga membahayakan orang lain. Ya lebih baik kita, mohon maaf ya, kita menabrak kucing, tidak masalah, daripada kita harus menabrak orang. Gitu loh Mas ya, karena ya ini sudah hukum alam juga, hewan itu ya semua makhluk hidup itu kesempurnaannya ya setelah meninggal. Perkara prosesnya macam-macam, termasuk hewan juga gitu loh Mas ya. Jadi kadang Mas Wahyu kalau mendengar ada orang jatuh, orang nabrak sampai meninggal hanya karena menghindari kucing, itu buat Mas Wahyu itu adalah mohon maaf ya, ini sedikit kebodohan sih ya. Jadi jatuhnya ngapain gitu. Kalau bisa dihindari karena kasihan kan begitu. Tapi kasihan yang wajar gitu loh. Tapi kalau nggak bisa dihindari ya ditabrak aja, nggak jadi masalah Mas Yahya. Nah setelah, kan biasanya banyak kalau kita habis nabrak kucing, ngelindes kucing gitu ya, katanya habis itu kita sial. Beneran itu? Nggak ada. Mau percaya mau enggak, ya monggo-monggo saja. Setiap orang punya sudut pandang masing-masing Mas Yahya. Tapi begini, buat Mas Wahyu, yang membuat sial itu sebetulnya ya kita sendiri, yang menciptakan kesialan di diri kita ya kita karena sendiri. Pikiran itu tadi ya. Karena pola pikir yang tanpa kita sadari masuk ke dalam sebuah keyakinan. Nah, yakin itu masuknya ke iman Mas Yahya. Dan itu hukumnya kun fayakun. Terjadi tanpa kita sadari. Jadi makanya ini kan edukasi ya buat dulur-dulur semua, biar tidak sempit cara berpikirnya, sudut pandangnya, biar bisa lebih luas gitu loh maksudnya. Jadi bukan karena hewannya, bukan karena ularnya, bukan karena kucingnya yang membawa sial, tapi karena sugesti atau pikiran kita. Nah, ini yang kadang nggak sadar ya. Banyak yang bilang, tapi itu pernah saya kejadian begini setelah ketemu ular, atau setelah saya nabrak kucing dan lain sebagainya. Ya itu tadi, karena ketakutan kita itu yang membuat akhirnya itu terjadi gitu loh Mas ya. Betul. Jadi kalau saran dari Mas Wahyu, sudahlah jangan percaya yang begituan. Ya kita yakin bahwa semuanya akan berjalan dengan baik, kita akan selamat, gitu aja. Ya. Nah, kalau dulu kita mau bepergian itu, saya lihat mbak saya itu duduk tenang, tidak gerusa-gerusu, kadang itu diam Mas Wahyu, kadang juga berdiri. Itu baca doa atau bagaimana ya Mas Wahyu? Tapi alhamdulillah setiap kita perjalanan keluar kota itu selalu selamat. Itu apa yang dilakukan sama mbak kita? Ya begini Mas Yahya, jadi yang ditanyakan Mas Yahya itu kan mbah-mbah kita. Ya, mbah kita itu dulu memang setiap mau bepergian kemanapun, lebih-lebih keluar kota ya, itu selalu memang sangat bisa menjaga ketenangan daripada pikiran dan juga batinnya ya. Jadi nggak gerusah-gerusu, itu betul sekali. Jadi itu pun sebetulnya diajarkan juga ke kita sebagai anak cucunya. Jadi kita itu sebetulnya kalau mau bepergian kemana-mana, kalau orang dulu Mas Yahya, mau kemana-mana itu bahkan cari hari baik loh Mas Yahya. Ya betul. Kadang jamnya juga Mas Yahya. Cari hari baik, cari jam, ndak kesusu-susu. Jadi betul-betul disiapkan pikirannya, batinnya itu betul-betul siap. Nah, mbah-mbah kita ya, di zaman dulu itu juga orangnya kenceng banget Mas Yahya. Perihal tentang keimanannya, keyakinannya. Jadi mbah kita dulu itu kalau berdoa itu mungkin nggak harus
ngomong bla 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 bla, tidak. Cukup diam saja dia sudah masuk di dalam doa supaya dibukakan jalan dengan baik, dengan lancar, dan tidak ada suatu halangan apapun. Itu mbah-mbah kita dulu. Jadi setiap mau bepergian kemana-mana itu selalu, kalau istilahnya begini, bertanya kepada dirinya sendiri, apakah jadi berangkat keluar atau tidak. Kalau misalkan tiba-tiba pikiran atau batinnya itu tadi tidak enak, ya nggak jadi berangkat Mas Yahya. Bahkan itu juga saya alami. Meskipun kita sudah siap-siap kan? Meskipun sudah siap-siap, jadi nggak asal, nggak asal. Makanya sampai saya itu pernah ketika saya pergi ke rumahnya teman, ya di beda desa ya Mas ya, beda tempat ya, jauh ya. Nah itu saya itu diingatkan sama orang tua saya, sama mbah saya. Nanti kalau di sana ketemu sungai, kita sebagai orang pendatang, kita ndak boleh sembarangan mandi di sungai, di tempatnya orang lain. Gitu. Nah, sehingga mindset kita, cara berpikir kita akan terbentuk bahwa ketika kita nanti melanggar itu akan terjadi sesuatu yang naas atau sial. Nah, akhirnya kejadian betul Mas Yahya. Ini lepas dari unsur non fakta ya. Nah, hal-hal goib ya itu bisa saja sih Mas ya. Makanya tenang pikiran, tenang batin itu penting sekali ketika kita mau bepergian kemanapun, dan itu temurunkan ke kita, anak cucunya sampai sekarang. Tapi sayang sekali kadang kita itu keburu nafsu istilahnya, kalau mau pergi kemana-mana itu noyol-noyol istilahnya. Kita nuruti ini ya, nuruti apa yang ada di pikiran. Oh saya harus ke sana, harus ke sana, harus ke sana, nyampe sana harus jam sekian dan lain-lain, sehingga kita ini harus cepat-cepat aja. Bahkan kadang kita nggak sempat berpamitan ke orang tua dan lain sebagainya. Ini fatal gitu loh, fatal sekali. Karena apa? Kalau kita mampu mengendalikan semua unsur kehidupan kita sebelum kita bepergian kemanapun, ya secara otomatis kita akan mampu mengendalikan semua yang ada di jagat raya ini Mas ya, tanpa kita sadari, sehingga keselamatan akan kita peroleh. Gitu loh Mas ya. Ya kalau orang dulu itu mau pergi kerja, kalau dulu kan kerja itu sering Mas ya, kerja itu kan keluar kota, itu cari hari baik Mas ya, cari hari baik nggak asal. Bahkan mungkin sekarang diterima kerja gitu ya, enggak langsung berangkat sekarang, nunggu hari baik itu kadang bisa seminggu, 2 minggu, bahkan ada yang nunggu bulan depannya. Kalau orang dulu memang benar-benar kencang lah. Sebetulnya hubungannya balik lagi, hubungannya adalah dengan pola pikir Mas ya. Pola pikir yang tanpa disadari masuk ke dalam keyakinan. Jadi jatuhnya ke sana. Pertanyaan terakhir ini Mas Wahyu. Bicara tentang apes sama sial tadi ya Mas Wahyu. Iya. Apakah benar hari apes itu tidak ada di kalender Mas Wahyu? Hari apes, ya ini kan banyak sekali ya Mas ya, banyak sekali yang mengatakan bahwa dino apes itu orang ono ning tanggalan, atau hari apes itu tidak ada di kalender. Ya hari naas, hari sial. Ya memang kenyataannya demikian. Yang ada di kalender itu kan hari-hari besar Mas ya, tanggal merah ya, tanggal merah itu ya yang ada di kalender. Enggak, maksud saya begini, ya memang nggak ditulis di kalender Mas ya. Makanya ketika kita memahami itu berarti kan potensi untuk kita bertemu dengan hari naas atau hari sial atau hari apes itu kan bisa kapanpun dimanapun ya, bisa setiap jam saat, berapapun, detik iya, apapun. Betul sekali. Nah ketika kita sudah paham tentang itu semua, hendaknya kembali lagi kita masuk di dalam kehidupan kita yang pribadi ini, bahwa kita selalu waspada, selalu kita harus berhati-hati. Mau kemanapun, dimanapun kita senantiasa dengan pikiran yang tenang, dengan batiniah kita yang tenang, kita yakin bahwa kita akan senantiasa dijaga, dilindungi, ya kita akan senantiasa dijauhkan dari mara bahaya. Ini penting sekali Mas Yahya ya. Jadi jarang sekali kita menyadari, ini sepele ya, sepele banget, tapi kalau kita sadar, monggo
setiap mau kemanapun, mau beraktivitas apapun, hendaknya kita duduk diam, kita apa bahasanya anak muda sekarang nih, calling down dulu ya, kita tenangkan ya pikiran kita. Kalau mungkin ada emosi-emosinya diredam dulu ya, sehingga kita ini mampu masuk di dalam doa kita yang sesungguhnya, dan kita nanti akan senantiasa mendapatkan keselamatan. Itu sih Mas Yahya yang harus dilakukan ya oleh semua, termasuk dulur-dulur. Mudah-mudahan bisa memahami apa yang Mas Wahyu sampaikan. Jadi ini hal yang sepele, tapi insya Allah manfaatnya juga besar sekali. Kan ada, kita sudah berhati-hati, tapi mungkin orang lain nggak berhati-hati, sehingga kadang apes itu juga bisa datang mengenai kita. Jadi ini fungsinya ketika kita fokus ya, kita senantiasa mampu menenangkan pola pikir kita dengan menggunakan keyakinan iman kita. Itu penting sekali Mas Yahya. Apabila Mas Wahyu menyampaikan ini mungkin tidak berkenan atau kurang berkenan di hati dulur-dulur semuanya, intinya Mas Wahyu ingin berbagi, kita belajar bersama-sama tentang pengertian, tentang wawasan, tentang pemahaman, manakala menurut panjenengan sesuai dengan pemikiran panjenengan, dengan pemahaman panjenengan, ya monggo ini diterapkan, tetapi jika tidak, ya jangan ya. Nah, jadi ada kurang lebihnya Mas Wahyu, mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga bermanfaat untuk panjenengan semua. Terima kasih. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.